Buat teman-teman penggemar film The Conjuring Universe, tentu saja sudah tidak asing lagi dengan rumah yang beralamat di Jalan 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Keberadaan rumah hantu ini dikenal dengan nama rumah Amityville. Rumah ini tuh sangat terkenal dalam dunia paranormal, dalam dunia misteri. Bahkan kisahnya ini diangkat beberapa kali dalam sebuah film. Yang terakhir difilmkan itu berjudul The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist. Bukan tanpa alasan, rumah mega bergaya kolonial Belanda ini memang pernah menjadi tempat terjadinya pembantaian keji satu keluarga di masa lalu. Pada tahun 1974 silam, seluruh anggota keluarga itu tewas mengenaskan di rumah mereka. Namun, hanya satu yang selamat dari keluarga mereka, yang merupakan seorang anak pertama bernama Ronald DeFeo. Siapakah pembunuhnya dan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Langsung aja. Biar enak ceritanya, jadi kalian itu harus tahu siapa aja anggota keluarga DeFeo ini. Jadi keluarga ini itu terdiri dari pasangan suami istri. Suaminya bernama Ronald DeFeo yang berumur 43 tahun, terus Lois istrinya berumur 42 tahun, dan mereka ini dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama itu Ronald Joseph DeFeo, JR, yang berusia 23 tahun pada saat itu. Terus yang kedua itu perempuan bernama Dawn, 18 tahun. Yang ketiga Alanson, 13 tahun. Yang keempat itu Mark, seorang laki-laki berumur 12 tahun. Dan yang terakhir itu si bungsu Johannes Matthew berumur 9 tahun. Ceritanya pada jam 6.30 atau setengah 7 sore pada tanggal 13 November tahun 1974, Ronald DeFeo Jr. yang merupakan anak pertama itu tiba-tiba nyelonong tuh masuk ke dalam Henrysburg yang berada di Amityville, Long Island, New York. Setelah masuk di tempat tersebut, Ronald itu meminta tolong kepada pengunjung yang berada di tempat tersebut. Dia itu mengatakan bahwa kalian itu harus membantuku. Ayah dan ibuku itu tewas tertembak. DeFeo dan sekelompok orang yang berada di bar tersebut itu langsung tuh ke TKP atau tempat kejadian perkara yang beralamat di Jalan 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Setelah mereka sampai di rumah tersebut, mereka itu menemukan bahwa kedua orang tua DeFeo ini dalam keadaan tewas. Salah seorang dari mereka yang bernama Joe Yeswit ini langsung tuh menghubungi kepolisian Suffolk County dan mereka langsung ke TKP setelah mendapatkan laporan sekitar jam 18.35. Setelah tiba di tempat, mereka itu menemukan 6 keluarga DeFeo itu tewas di tempat tidur mereka masing-masing. Yang menjadi korban dalam peristiwa ini, yang pertama itu ada Ronald DeFeo yang merupakan ayah, terus yang kedua itu Lois DeFeo, istrinya, dan keempat anak mereka yang bernama Dawn, Alison, Mark, dan Johannes Matthew. Semua korban itu ditembak dengan kaliber 35 mm. Kedua orang tuanya ditembak sebanyak 2 kali dan anak-anak mereka itu ditembak sebanyak 1 kali tembakan. Yang selamat pada pembunuhan ini adalah Ronald DeFeo yang merupakan anak pertama dari keluarga ini. Dikenal dengan sebutan Butch, ia kemudian diamankan di pos polisi lokal untuk perlindungan setelah dia itu meminta kepada polisi dan memberitahukan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Lois Valini yang merupakan seorang mafia lokal. Setelah peristiwa itu terjadi, banyak banget yang bersimpati mengalir tuh kepada Ronald karena di usianya yang masih muda dia itu kehilangan seluruh anggota keluarganya yang meliputi kedua orang tuanya dan keempat adik-adiknya. Semuanya meninggal karena luka tembakan di kamarnya mereka masing-masing. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada perlawanan dari korban. Mereka itu diduga dihabisi saat sedang tidur terlelap. Di hari pertama setelah kejadian, DeFeo ini diundang ke salah satu stasiun televisi tuh untuk menceritakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Namun cerita yang ia sampaikan itu berbelit-belit, banyak banget ketidakkonsistennya dalam menceritakan peristiwa tersebut dan selalu berubah-ubah. 2 hari setelah kejadian, Ronald itu ditangkap dan digiring untuk dimintai keterangan dan diinterogasi selama kurang lebih 20 jam. Akhirnya, fakta yang mengejutkan bahwa setelah polisi melakukan interogasi, Ronald ini mengakui bahwa dia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Ya, saya juga kaget kenapa bisa ini terjadi pada keluarganya. Bahkan dia ini merupakan seorang anak pertama yang tega membunuh keluarganya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun pada saat itu tidak diketahui motif apa yang melatar belakangi pembunuhan ini. Namun menurut penyidik, Ronald ini ingin mendapatkan harta milik keluarganya. Namun pelaku itu bersikukuh bahwa ada suara di dalam rumah tersebut itu yang menyuruhnya untuk membunuh seluruh keluarganya. Polisi dan tim medis yang hadir di tempat kejadian perkara awalnya itu mereka dibuat bingung. Kenapa bisa pembunuhan itu terjadi begitu cepat? Dan mereka itu mempertimbangkan bahwa kemungkinan ada lebih dari 1 orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Namun pada kenyataannya tidak ada orang yang terlibat selain Ronald pada pembunuhan tersebut. Jadi pelakunya cuma 1 orang.
Ia kemudian mulai disidang nih pada tanggal 14 Oktober tahun 1975. Dia dan pengacaranya bernama William Weber itu mengajukan pembelaan terhadap DeFeo bahwa dia itu menderita penyakit jiwa. DeFeo ini mengaku bahwa suara di dalam kepalanya itu meminta untuk melakukan dan menyelesaikan pembunuhan itu. Ia pun kemudian diberikan dokter pendamping yang bernama Dr. Daniel Schwartz, ya, kayaknya nama-nama Jerman. Sedangkan psikiater penuntut itu bernama Dr. Harold Zolan. Setelah diperiksa kondisi psikologisnya dan disimpulkan bahwa dia itu mempunyai kepribadian antisosial, pemakai heroin dan LSD, dan pembunuhannya itu juga sadar kalau dia itu melakukan hal tersebut. Dan pada tanggal 21 November tahun 1975, DeFeo ini ditetapkan bersalah atas pembunuhan yang dia lakukan. Pada tanggal 4 Desember 1975, hakim yang bernama Thomas Stark pada saat itu menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada DeFeo. DeFeo saat ini berada di Green Haven Correctional Facility, Batman, New York. Dan semua permohonan untuk pembebasan bersyaratnya itu sampai saat ini itu ditolak. Kemudian kejadian itu menjadi kisah horor yang terjadi di Amerika. Dalam kasus ini tuh terjadi banyak kejanggalan yang mengarah pada kesaksian Ronald atas suara-suara yang dia dengar di rumahnya yang berada di Amityville. Itu ternyata benar adanya. Nanti kita buktikan selanjutnya ya. Padahal pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald ini itu menggunakan senjata api, dan tidak ada tetangga di samping kiri kanan rumah yang mendengar kejadian tersebut. Padahal senjata yang dia gunakan itu tanpa peredam, artinya jika dia menggunakan senjata tersebut itu suaranya bisa kedengaran kemana-mana. Mungkin kalian pernah melihat orang yang lagi latihan tembak itu menggunakan penutup telinga ya, biar suaranya itu tidak terlalu keras terdengar. Tetapi pada kasus ini itu tidak ada sama sekali tetangga yang mendengar suara tembakan tersebut. Kemudian korban juga ditemukan di kamarnya masing-masing saat tidur terlelap tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Bahkan ayah dan ibu Ronald ini tidur di satu ranjang, tidak mengetahui bahwa orang di sebelahnya itu tertembak. Logikanya orang tertembak, seharusnya orang di sebelahnya itu kebangun karena mendengar suara tembakan tersebut, tetapi dua-duanya ini tewas berada di kamar tersebut. Tentunya penghuni rumah yang lain juga pasti mendengar suara tembakan tersebut, tapi ini tidak ada sama sekali seperti ada yang menutupi telinga para korban ketika mereka sedang tidur. Selama Ronald DeFeo ini menjalani persidangan, rumah angker Amityville ini dibiarkan kosong begitu saja. Setelah 13 bulan berlalu, kemudian rumah tersebut itu dibeli oleh keluarga yang bernama George Lutz dengan harga 80.000 US dollar. Kalau dirupiahkan itu juga banyak banget. George pada saat itu juga memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut. Pada saat proses pembinaan rumahnya, dia itu mengundang seorang pemuka agama, diundang untuk memberkati rumahnya. Tapi kenyataannya siapa sangka kalau pemuka agama tersebut diusir sama roh-roh yang berada di rumah tersebut. Bahkan tangannya itu dipukul oleh sesosok makhluk di ruang menjahit. Keanehan ini itu terjadi semakin parah. Dari hari ke hari, George itu melihat istrinya itu tiba-tiba menjadi tua. Terus tempat tidur anaknya yang berputar-putar di langit rumah-rumah. Terus ada cairan aneh yang menetes di perapian, dan pintu depan yang terbanting pada saat pagi buta. Anehnya semua hal itu terus terjadi di waktu yang sama pada saat pembunuhan itu terjadi, yaitu pukul 3:15 pagi dini hari. Bahkan putri George yang bernama Missy yang masih berusia 5 tahun itu sering menceritakan tentang teman khayalannya yang bernama Jody, yang katanya itu memiliki mata merah dan sangat bercahaya. Puncaknya, setelah 28 hari tinggal di rumah tersebut, keluarga Lutz ini kabur meninggalkan seluruh barang-barang di rumah angker tersebut. Semua pakaian, bahkan persediaan makanan yang berada di kulkas itu ditinggalkan begitu saja. George mengaku itu sudah tidak kuat lagi. Ia yakin hal buruk yang lainnya itu akan menimpa dirinya kalau dia itu tidak segera keluar dari rumah tersebut. 2 bulan setelah kepindahan keluarga Lutz, tiba-tiba ada seorang reporter bernama Laura Didio. Dia itu mengumpulkan sekelompok pemerhati supranatural untuk membuktikan kesaksian George Lutz. Mereka itu menghabiskan malam di rumah Amityville, menyisir kamar demi kamar untuk mencari keberadaan makhluk astral. Salah satu dari mereka itu mengaku tiba-tiba merasa sangat depresi luar biasa tanpa sebab yang jelas. Tidak ada satupun yang tertangkap kamera kecuali satu foto yang dianggap Didio itu sebagai penampakan bocah laki-laki yang mengintip dari salah satu kamar. Dan pada tahun 1977 juga, seorang paranormal bernama Hans Holzer itu mendatangi rumah yang terkenal angker, dan dia itu membawa seorang medium atau perantara ya, yang diklaim itu bisa berbicara dengan roh-roh tersebut. Kata Holzer, dalam kondisi tidak sadarkan diri atau yang disebut dengan trance,
Si perantai itu mengatakan bahwa ada arwah kepala suku Indian yang marah karena mereka itu membangun rumah di situs pemakaman yang dikeramatkan. Holzer yakin bahwa Ronald DeFeo ini dirasuki arwah yang murka tersebut saat melakukan tindakan keji. Ia juga mengatakan bahwa sang kepala suku ini tidak sudi pergi dari rumah tersebut sebelum rumah itu dirobohkan dan dibakar. Namun, teori Holzer itu ditanggapi skeptis oleh suku Montaguet di Long Island. Menurut mereka tidak ada makam di Amityville. Kalaupun ada, tidak mungkin mereka itu merasuki tubuh seseorang untuk menguasai jiwanya dan melakukan hal-hal negatif. Itu bukan caranya mereka, kata kepala suku saat ini yang bernama Chief Strike Earl Cooper. Kini rumah hantu Amityville menjadi tempat horor yang terkenal di Amerika Serikat. Kabarnya rumah hantu Amityville ini menjadi wisata horor yang terkenal di Amerika Serikat. Namun meski telah dibuka untuk umum, tetapi kamar tempat pembantaian keluarga DeFeo yang berada di bawah tanah ini tetap ditutup dan tidak boleh dikunjungi oleh wisatawan karena takutnya nanti itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ditutup. Oke, sekarang kita fokus dan kembali ke motif pembunuhan yang dilakukan Ronald. Nah, dalam wawancaranya dengan Rick Osuna, pembawa acara The Night the DeVos Died pada tanggal 30 November tahun 2020, yang baru dipublikasikan itu sekitar 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2022, DeFeo ini mengklaim bahwa ia melakukan pembunuhan karena keluar dari keputusasaan dengan saudaranya yang bernama Dawn dan kedua temannya yang tidak dikenal. Ia mengklaim bahwa setelah serangkaian pertengkaran dengan ayahnya, jadi memang Ronald ini punya konflik dengan ayahnya ya, jadi sering berantem tuh. Kemudian dia itu berencana dengan adiknya yang bernama Dawn untuk membunuh kedua orang tuanya, sedangkan Dawn dan saudaranya yang lain itu juga ikut dibunuh untuk menghilangkan mereka sebagai saksi. Ia berkata bahwa ia dibuat marah atas tindakan saudarinya. Kemudian dia mengetuk pintu kamar dan naik ke atas tempat tidur, lalu menembaknya di kepala. Ronald DeFeo Jr. memang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya. Tetapi mengapa harus semua anggota keluarganya yang dibunuh? Itu masih samar-samar, masih belum jelas ya. Karena dari beberapa pernyataan DeFeo ini selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Saya juga masih bingung mengapa polisi ini belum berhasil mengungkap motif yang menjadi pembunuhan pada kasus ini. Itulah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Sebuah rumah angker yang berada di Amityville yang diangkat menjadi sebuah film, The Conjuring. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton semua. Buat teman-teman yang mau diskusi bareng, langsung aja tulis di komentar di bawah. Semoga semuanya terhibur dengan video yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mau request cerita juga, langsung aja komentar di bawah semuanya ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.